رمضان كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Shadaqallahul Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sudah sepatutnya lah kita juga mengenal orang-orang di samping Rasulullah, yaitu istri-istri maupun sahabat-sahabat beliau. Maka hari ini saya akan bercerita mengenai salah satu istri Rasulullah, istri yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu wanita mulia Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Menurut riwayat, Aisyah ini berasal dari Bani Tayyim, yaitu merupakan suatu kabilah yang sangat dihormati dan disegani di kaum Quraisy. Nasabnya menyambung dengan Rasulullah SAW melalui Murrah bin Ka'ab. Jadi bisa dikatakan bahwa kakek dari Sayyidah Aisyah ini sama dengan Rasulullah SAW. Ayah dari Sayyidah Aisyah bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ia mendapat julukan As-Siddiq karena ia dikenal sebagai orang yang selalu berkata benar. Abu Bakar memiliki usia yang hampir sama dengan Nabi Muhammad, yaitu hanya berbeda 2 tahun. Abu Bakar ini memiliki perilaku yang terhormat, kebaikannya sudah nampak bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Karena julukan As-Siddiq itulah, maka Sayyidah Aisyah juga mendapatkan julukan sebagai As-Siddiqah binti As-Siddiq. Ibu dari Sayyidah Aisyah bernama Ummu Ruman. Ummu Ruman ini merupakan sahabat dari Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah yang pertama. Sayyidah Aisyah lahir dari kedua orang tua yang merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Sayyidah Aisyah lahir di tahun 5 atau ke-6 kenabian. Ia tidak mengenal kemusyrikan. Aisyah memiliki kecintaan terhadap Islam sedari kecil. Ia kagum kepada Nabi Muhammad sedari kecil. Ia tegas menjaga syariat Islam. Kemudian Rasulullah sudah mengenal Aisyah sejak dari kecil karena ia memang sering ke rumah Abu Bakar. Rasulullah melihat bahwa Aisyah ini merupakan anak yang cerdas, baik dalam berbicara maupun bersikap. Berbeda dengan anak-anak yang lain. Suatu ketika, Nabi kemudian bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini membawa selembar kain sutra yang di sana terdapat sebuah gambar seorang wanita. Wanita ini mirip dengan Sayyidah Aisyah. Namun ia ragu, apa maksud dari mimpi tersebut? Kemudian mimpi ini berulang hingga 2-3 kali. Nabi pun bertanya-tanya kepada Jibril, siapakah wanita tersebut? Gitu. Apa maksud dari mimpi tersebut? Gitu. Ternyata maksudnya adalah Allah sudah memilihkan Sayyidah Aisyah untuk dijadikan sebagai istri Rasulullah. Sayyidah Aisyah ini akan menjadi istri Rasulullah di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi Allah sendiri yang memilihkan Sayyidah Aisyah sebagai istri oleh Rasulullah. Mereka menikah ketika Aisyah berusia 6 tahun. Masih sangat muda, tapi di zaman itu usia muda sudah sangat lazim untuk dinikahkan begitu. Namun demikian, untuk menjaga kehormatan Aisyah dan juga memastikan pertumbuh kembangannya, maka Aisyah tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Hingga kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan tempat yang baik di Madinah, yaitu mendapat rumah atau tempat tinggal tepatnya di sebelah Masjid Nabawi, maka kemudian Rasulullah mulai tinggal bersama dengan Sayyidah Aisyah. Saat itu usia Sayyidah Aisyah kurang lebih sekitar 9 tahun. Kemudian Aisyah dan Rasulullah hidup bersama, namun demikian Aisyah masih dalam masa remaja. Kemudian Aisyah mendapat panggilan sayang dari Rasulullah, yaitu ya Humairah, atau hai wanita yang pipinya berwarna kemerah-merahan, atau kadang-kadang Rasulullah juga memanggilnya dengan ya Aish, dari kata Aisyah. Rasulullah sangat sayang kepada Aisyah karena Aisyah memang merupakan sosok yang sangat cerdas. Rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, sehingga ia kerap bertanya-tanya kepada Rasulullah mengenai apapun, segala hal ia tanyakan. Kenapa begini ya Rasulullah? Sehingga akhirnya nanti Sayyidah Aisyah menjadi salah satu penghafal hadis Nabi. Beliau merupakan perempuan perawi hadis Nabi terbanyak. Sepertiga hukum syariat Islam dinukil dari Aisyah, karena memang Aisyah ini hampir selalu bersama-sama dengan Rasulullah. Rasulullah pun juga begitu, mendapatkan wahyu terbanyak ketika ia berada dalam rumah Aisyah, yaitu di sebelah Masjid Nabawi. Hingga kemudian mereka hidup bersama saling mencintai dan akhirnya Rasulullah juga meninggal di pelukan Aisyah. Sepeninggal Rasulullah, sahabat masih terus bertanya, merujuk kepada Aisyah apabila ada permasalahan dengan kaum muslimin. Ini adalah bukti bahwa Aisyah ini merupakan sosok yang cerdas. Allah memang sudah dengan sangat teliti memilihkan istri untuk Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah wafat pada bulan Ramadan. Bulan ini, bulan yang kita nanti-nantikan setiap tahunnya. Ia wafat pada bulan Ramadan tahun 58 Hijriah pada usia 66 tahun. Kemudian ia dimakamkan bersama sahabat Nabi yang lain di makam Baqi. Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita banyak hal yang bisa kita teladani dan kita wajib hormati dan kita mengikuti anjuran-anjuran Aisyah. Di antaranya yaitu adalah ia adalah seseorang yang sangat pemurah, sangat dermawan. Bahkan ia seringkali tidak meninggalkan 1 dirham pun di rumahnya karena kebanyakan
ia sedekahkan lagi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian ia juga orang yang selalu memperpanjang sholatnya. Kemudian anjuran yang lain lagi adalah ia selalu menganjurkan agar jangan meninggalkan sholat malam. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Apabila ia sedang sakit pun, ia selalu sholat malam walaupun sambil duduk. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Aisyah dan semoga kita dapat meneladani sosok Ummul Mukminin ini. Demikian cerita dari Sayyidah Aisyah hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.